Shalom, selamat hari Minggu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu ke-11 sesudah Pentakosta ini, kita kembali berkumpul dalam ibadah minggu yang sederhana di tengah keluarga. Keterbatasan ruang gerak membuat kita sadar bahwa hanya debulah kita di alas kaki Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuliakan nama-Nya di tengah persekutuan kita. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah repatlah, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhan, nyanyikanlah suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kisah Para Rasul 28 ayat yang kedua, 8, sebagai nafas pembimbing kita pada saat ini. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Dia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah.
menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sama, kasih itu tulus hati, kasih selalu bawa sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sama, kasih tak berkesudahan, walaupun hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Doa hari ini. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melaksanakan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ajaibanan anugerah melalui hidupku. Ku hilang tak berjalan oleh yang
Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa sumber rahmat bagi kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu, atas rahmat bimbingan kasih-Mu. Ya Tuhan, pada jam hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Layakan kami Tuhan untuk mendengarnya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakannya. Hanya Roh Kudus-Mu yang menuntun dan menyempurnakannya Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Ya Tuhan Yesus sumber kehidupan kami dan firman kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-29, dengan perikop pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mazhab ini kami tahu, bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tapi Paulus mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat
mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Berkati Tuhan, Shalom. Sebelum saya memulai khotbah saya mau bertanya dulu. Apakah Bapak Ibu pernah mendengarkan kata-kata sebagai berikut? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya, beberapa kalimat di atas adalah gabungan lirik lagu yang tidak asing lagi bagi kita. Apalagi kita yang sudah tumbuh dalam iman bergereja sejak anak-anak. Lagu ini terdapat dalam Kidung Jemaat 257 baitnya yang pertama. Lirik lagu di atas memiliki pesan yang tersirat yang disajikan oleh sang penulis lirik, yaitu pesan tersebut adalah bagaimana seharusnya jemaat memahami tentang gereja. Bahwa komponen terpenting dalam bergereja adalah orang-orang yang ada di dalam gereja, yaitu persekutuan gereja itu sendiri. Gereja dibangun di atas dasar yang satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang berhak bertanggung jawab untuk ikut bekerja membangun gereja yang di atas dasarnya yang sudah diletakkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan pembacaan saat ini, mengisahkan bagaimana perjuangan Paulus tentang keberadaannya bersama bangsa Yahudi. Dalam penyampaiannya, Paulus menegaskan pandangan teologis kekristenannya. Banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Paulus pada saat di Roma. Dia menjadi seorang tahanan ketika ia datang di sana. Tampaknya tidak ada seorang pun yang menuntut dan mengatakan sesuatu kepada mendakwa dia. Tetapi dia harus bertanggung jawab atau mengakui perkaranya sendiri. Disinilah menyatakan bahwa orang bangsa-bangsa Yahudi di kota Roma itu sangat menuntut Paulus untuk mengakui kesalahannya. Paulus mengumpulkan mereka bersama-sama karena ia ingin mengetahui bagaimana pandangan mereka dan supaya ada pengertian yang baik di antara mereka dan Paulus itu sendiri. Di sana dijelaskan dalam pembacaan kita bagaimana Paulus memanggil mereka dengan sangat hormat, bahkan menyebutkan mereka sebagai saudara-saudara. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus menganggap mereka adalah sama seperti ia, dan Paulus menyebut mereka sebagai saudara karena dianggap Paulus memang tidak bersalah dalam hal yang dilakukannya dia pada saat di Roma. Paulus menyatakan teologis kekristenannya karena apa yang dia alami, begitu yang dia lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai kitab para nabi, bahkan sesuai dengan nubuat-nubuat yang sudah dilakukan pada zaman perjanjian lama. Dengan apa yang terjadi dengan Paulus tentang penolakannya, bahkan pendakwaannya terhadap dirinya, Paulus tidak diam begitu saja. Dia juga memohon keadilan bagi apa yang dia lakukan. Dengan perjuangan yang dilakukan Paulus,
Paulus ingin menyatakan bahwa penderitaan yang dia alami adalah menunjukkan atas dasarnya bahwa orang Yahudi untuk tidak ikut bergabung dengan para pendakwa-pendakwa yang menentang dirinya tanpa melihat apa yang dia perbuat. Maka dari itu Paulus tidak diam begitu saja. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, Paulus tidak pernah mengeluh dengan apa yang diperlakukan kepada dirinya oleh bangsa Yahudi, tetapi dia tetap mengasihi bangsa Yahudi. Dengan fenomena yang Paulus lakukan tersebut menjadi pelajaran bukan hanya bagi bangsa Yahudi seperti yang dibilang di awal, tetapi juga bagi pelajaran bagi semua orang, terkhususnya dalam pembangunan bergereja, bahwa Paulus menyatakan sekalipun dia mendapatkan penghinaan, konsekuensi, bahkan ada yang menjatuhkan, dia tetap mengandalkan dan mengikuti kepercayaannya kepada Kristus. Teologis tentang kekristenannya selalu dia pegang pada saat dia melakukan penyebaran Injil. Dengan begitu, perkembangan gereja-gereja yang ada di Eropa, bahkan Asia, sangat luar biasa berkembang. Tetapi dalam hal ini, Paulus bukan hanya menegaskan tentang teologis kekristenannya, tapi bagaimana Paulus ingin pencapaian apa yang telah diperbuat oleh gereja-gereja pada saat itu. Baginya, halangan utama dalam pertumbuhan gereja adalah institusi yang mati tanpa Roh Kudus. Baginya, gereja-gereja harus menuntun dan memohon bimbingan kasih Roh Kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan ini Paulus menegaskan bahwa sebagai pengikut Kristus dan sebagai gereja, seperti lagu yang kita dengar di awal atau kita baca di awal, mau menunjukkan gereja bukan hanya bagaimana kita melayani di dalam, tetapi baiknya kita melayani di luar, bahkan berkembang sangat baik, menolong orang-orang yang sangat tertindas, orang-orang yang sangat menderita, bahkan mereka yang tergolong kesusahan. Gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang harus berkembang juga kepada sesama, bahkan lingkungan sekitar. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ketahui bahwa Allah kita Allah yang universal. Bagaimana Allah yang menyeluruh, Allah yang tidak pernah memandang latar belakang jemaatnya. Begitu juga kita sebagai pengikut Allah, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita mau melihat bahwa sesama kita sangat memerlukan kita. Bukan mendasari latar belakang yang mereka miliki, tetapi bagaimana kita menolong mereka dengan kasih yang Tuhan berikan bagi kita dan kita bagikan juga bagi mereka. Jemaat Tuhan, misi Allah, misi Tuhan Yesus adalah hidup dan bergerak. Maka dari itu, sebagai gereja, sebagai orang yang ada di dalam gereja, kita pun harus bertindak demikian. Seperti lagu yang di atas, gereja bukan hanya gedung tetapi orangnya. Bagaimana kita mencerminkan diri kita bahwa pengikut Yesus bukan hanya identitas belaka, bukan hanya mengikuti aturan, ajaran, struktural, tapi bagaimana kita menggambarkan diri melalui pelayanan terhadap sesama, menjalankan misi Allah, bagaimana kita menyikapi masalah yang ada terjadi di tengah-tengah keberadaan kehidupan masyarakat bahkan lingkungan sekitar, yaitu menyikapi mereka yang menjadi korban tertindas, menjadi korban kemiskinan, menjadi korban ketidakadilan seperti Paulus yang dialami di jemaatnya di Roma, bahkan mengalami diskriminasi. Kita harus menyikapi hal-hal demikian. Peran gereja sangat diperlukan. Gereja menjadi berkat bukan hanya dalam lingkungan di dalamnya saja, tetapi juga di luar lingkungannya. Dalam hal ini, gereja harus terus berjalan, menjadikan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat luas. Bagaimana peranan itu bisa berjalan? Ya, peranan itu berjalan hanya dilakukan oleh orang-orang di dalam gereja, orang-orang yang merasa dirinya pengikut Kristus. Dengan begitu, secara tidak langsung, Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari, adik-adik, bahkan saya,
Kita semua yang mempercayakan diri kita menjadi pengikut Kristus, kita pun yang harus menjadi gereja di tengah-tengah kehidupan masyarakat, menjadikan diri kita sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan sesuai dengan firman yang Tuhan lakukan. Ya, Bapak Ibu ini berkati Tuhan, dengan begitu kita pun juga bisa menjadi Paulus di kehidupan kita pada saat ini, menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan, menjelaskan teologi kekristenan di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, jadilah berkat lewat tingkah laku, perkataan, pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jadilah gereja yang terus berkembang dan berguna bagi sesama, bagi persekutuan, bagi kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bahkan masyarakat luas. Jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan bergereja, bahkan melayani Tuhan. Karena percaya, Tuhan selalu melindungi, menjaga. Apa yang dialami Paulus menjadi pelajaran bagi kita. Paulus tidak pernah takut karena dia percaya Tuhan ada bersama kita. Dan kita pun demikian. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati, satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat yang berkati Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas anugerah luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan kami memohon
Ampuni kami Tuhan atas salah dosa yang telah kami perbuat, yang melawan titah dan kehendak-Mu. Ampuni kami. Tuhan Yesus yang maha baik, maha pengasih dan pengampun. Ya Tuhan, pada saat ini kami melantunkan syukur kepadamu Tuhan, dengan apa yang kami sudah dengarkan lewat firman-Mu. Jadikan firman-Mu pedoman bagi kehidupan kami, dan menjadi landasan bagi kehidupan kami, agar apa yang kami dengar, kami menjadi pelaku sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami bersatu hati, bersatu pikiran Tuhan, memuji dan muliakan nama-Mu. Sekalipun kami terpisah dari tempat kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya kami selalu ada bersama sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan bagi kehidupan kami, Tuhan, hari lepas hari. Pergumulan kami ya Tuhan. Kiranya kasih dan Roh Kudus-Mu menjawab seluruh cinta dan kehendak-Mu saja. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Ajarlah kami berpengharapan dan takut akan-Mu saja, serta berserah kepadamu. Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, kuasa-Mu yang paling luar biasa dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, selalu mematuhi apa yang Engkau ajarkan pada kami. Di saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi kehidupan gereja kami Tuhan. Kau tahu keberadaan pelayanan gereja kami Tuhan. Maka dari itu kami mohon kepadamu, kami pertaruhkan segala sesuatunya, tugas tanggung jawab pelayanan kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terkhususnya Tuhan, kami mau berdoa bagi kehidupan PMJ kami Tuhan. Ibu Pendeta Yeti Manopo, dengan penuh kasih kami menyerahkan ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu selalu menyertai, membimbingnya, bahkan kekuatan serta berkat-Mu selalu melimpahi atas kehidupannya hari lepas hari. Kehidupan rumah tangga keluarganya yang terpisah jauh satu dengan yang lainnya, Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Pergumulannya secara pribadi, Tuhan mau jawab seluruh cinta dan kasih-Mu saja. Bahkan tugas tanggung jawab pelayanannya, kehendak-Mu yang jadi. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa bagi kehidupan para presbiter PHMJ Tuhan dalam tugas tanggung jawabnya. Bahkan unit-unit misioner, kasih-Mu selalu membimbing dan menyertai mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan. Kehidupan rumah tangga keluarganya, pekerjaan, segala usaha kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing dan menjaga dan melindunginya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi karyawan kantor, kostor, bahkan vikaris ya Tuhan. Kasih-Mu selalu menyertai, membimbing dan melindungi mereka. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang dimana kami sedang mengalami pergumulan pandemi COVID-19. Di mana Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami, dan kami mohon dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan, Kau mau jawab segala pergumulan kami untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau tahu bagaimana segala usaha para pemerintah, tim medis, bahkan organisasi-organisasi yang berusaha memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami mohon Kau yang mencampur tangan, Roh Kudus-Mu yang ada bersama dengan kehidupan mereka. Ya Tuhan, apabila Engkau berkehendak akan ada vaksin untuk menyembuhkan mereka yang terpapar dalam sakit ini ya Tuhan, kami mohon kehendak-Mu yang jadi, Engkau mengkuduskan vaksin ini agar berguna bagi mereka Tuhan, dan bilur-bilur kasih-Mu mengalir bagi kehidupan mereka, dan penyembuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan Yesus yang baik, di dalam doa ini juga Tuhan kami tak juga lupa untuk mendoakan jemaat kami GPIB Baskara, di mana Engkau tahu keberadaan jemaat kami masing-masing ya Tuhan. Kami pertaruhkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu, dari rumah yang pertama hingga rumah yang terakhir, dari jemaat sektor 1 hingga sektor 2 Tuhan. Kasih-Mu selalu melimpahi kehidupan mereka, pergumulan mereka ya Tuhan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati Engkau menjawab seluruh cinta dan kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas Bapak Ibu jemaat, adik-adik, saudara-saudari yang sedang berulang tahun di minggu-minggu ini ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu selalu melimpahi mereka, pertumbuhan usia, ulang tahun pernikahan, apapun ungkapan syukur yang mereka naikkan, kehendak-Mu yang jadi bagi mereka ya Tuhan.
Kau mau dengar setiap permohonan mereka, Kau mau jawab seluruh cinta dan kasih-Mu. Dan juga lupa Tuhan, kami mendoakan Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudari kekasih, adik-adik kekasih yang sedang ada dalam kesakitan ya Tuhan, bahkan dalam proses penyembuhan. Roh Kudus-Mu membimbing dan menyertai segala usaha ya Tuhan untuk menyembuhkan ya Tuhan, bilur-bilur kasih-Mu, Kau yang mencampur tangan. Bimbinglah mereka Tuhan dalam segala apa yang mereka butuhkan ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi mereka yang ada dalam pergumulan-pergumulan secara pribadi, bahkan rumah tangga atau apapun yang mereka sedang inginkan. Kiranya Tuhan mau jawab seluruh cinta kasih-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami, ampuni kami. Kami ingin menyampaikan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, tapi kami percaya Engkau yang lebih tahu dan Engkau yang lebih memahami kebutuhan kami. Maka dari itu Tuhan, kami hanya berserah kepadamu. Kau mau sertai kami, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena pertolongan-Mu paling sempurna dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni kami yang selalu bersungut-sungut dan minta berlebihan, ampuni kami. Tapi inilah kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami, Tuhan mau sandingkan telinga kasih-Mu untuk menjawab permohonan, doa kami, ungkapan syukur kami, bahkan pengampunan kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami berdoa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami alaskan kepadamu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang kita ambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337, bait pertama. Bait kedua dan ketiga setelah persembahan dibawa ke depan.
Marilah kita membawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat menghitung berkat yang telah kami alami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hari ini dengan sukacita kami ingin menyatakan syukur hati kami melalui pemberian persembahan. Biarlah Tuhan berkenan menerima ungkapan syukur kami dan menguduskannya, sehingga persembahan ini berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu dalam dunia ini. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu 16 Agustus 2020. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian sejenak untuk penegasan Warta Jemaat. Pertama, bidang teologi dan persidangan gerejawi. Ibadah keluarga gabungan. Ibadah keluarga gabungan sektor 1 dan sektor 2 akan diadakan pada hari Rabu 19 Agustus 2020 pada pukul 19.00 WIB bertempat di keluarga Ibu Pendeta Yeti Manopo secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman Penatua Bapak Tanjung Asangkai, Liturgos Penatua Nyonya Fonikus Haryanto Kasil, Diaken Bapak Deki Pelengkahu. 4. Bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya insani dan pelayanan kategorial. 1. Pemilihan pengadaan pengurus Pelkat GPIB Jemaat Baskara periode 2020-2022 sesuai juklak dari Majelis Sinode Pemilihan Pengadaan Pengurus Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. Diharapkan masing-masing Pelkat untuk mempersiapkan diri dengan mempersiapkan calon-calon yang bersedia dipilih. 2. Jadwal ibadah Pelkat. 1. Pelkat Persekutuan Kaum Bapak PKB. Ibadah Persekutuan Kaum Bapak akan diadakan pada hari Senin 17 Agustus 2020 pada pukul 19.00 bertempat di Bapak Roberto Simanjuntak secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran bapak-bapak dalam ibadah PKB tersebut. Pelayan firman Pendeta Yeti Manopo. Liturgos Bapak Harun Nainggolan. 2. Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Gerakan Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 pada pukul 19.00 WIB bertempat di Saudari Yesi Mamesa secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran rekan-rekan pemuda dalam ibadah GP tersebut. Pelayan firman Penatua Bapak Roberto Simanjuntak, Liturgos Saudari Ebi Sujono. 3. Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah Persekutuan Kaum Perempuan akan diadakan pada hari Senin 24 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB bertempat di Ibu Agustine Lani Longdong Dendeng secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah PKP tersebut. Pelayan firman Penatua Bapak Hari Basuki, Liturgos Ibu Fenti Wilianto, Prokantor
Ibu Yulia Wicaksono Nanlohi. Persembahan-persembahan ibadah, baik ibadah keluarga, pelkat, dan lain-lain, disatukan dalam amplop persembahan ibadah hari Minggu dengan diberi keterangan masing-masing dan dapat diserahkan ke kantor gereja pada setiap hari kerja. Untuk persembahan yang lewat transfer, mohon tetap diinfokan setelah transfer ke Bendahara PHMNJ. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan berkati kita semua. Kita angkat lagu pujian dari Gita Bakti 270. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, bimbingan Roh Kudus, mau menyertai kehidupan kami dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya.